واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada 10 rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, bantu channel ini dengan like, komen, share, and subscribe. Dan kita mulai dengan bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali di antara kita yang berkeluh kesah ketidaktenangan di rumah, perpecahan, badan terasa malas, anak kurang berbakti, rasa kasih kurang terjalin antar keluarga, dan aneka macam permasalahan-permasalahan yang ada dalam keluarga. Sehingga sebagian ada yang sampai menghindar dari rumah, mencari kedamaian jauh di luar sana. Hal itu kemungkinan besarnya karena para malaikat rahmat tidak memasuki rumah tersebut. Justru yang menjadi kerasan mereka para syaitan atau para jin. Padahal keberadaan malaikat rahmat di rumah akan mengalirkan barokah serta kebaikan-kebaikan kepada penghuninya. Di antara rumah yang dijauhi oleh para malaikat rahmat adalah rumah di mana di dalamnya terdapat qati'ur rahim, atau orang yang memutus tali silaturahim kepada famili. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal malaikata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin." Rawahu Tabrani. Bahwa para malaikat tidak akan turun pada satu kaum di mana di antara mereka ada pemutus silaturahim. Dan perlu diketahui bahwa memutus silaturahim antar famili itu dapat menyebabkan tidak masuk surga. Tentu saja kecuali telah selesai urusannya di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'ur rahimin." Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Selanjutnya, di antara rumah yang tidak didatangi oleh para malaikat rahmat adalah rumah yang di dalamnya ada anjingnya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratu tamathil." Rawahu Ahmad. Para malaikat rahmat tidak akan masuk pada satu rumah yang mana di dalamnya ada anjing atau gambar patung. Al-Imam Nawawi berkata, malaikat yang tidak masuk ke rumah ini adalah malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat yang membawa keberkahan, malaikat-malaikat yang senantiasa mengucapkan istighfar memohonkan ampun. Adapun malaikat-malaikat yang lain yang mencatat amal dan lain sebagainya, maka mereka tetap memasuki untuk melihat perbuatan orang-orang yang ada di dalamnya. Masih perkataan Al-Imam Nawawi bahwa di antara alasan kenapa malaikat tidak masuk pada rumah yang ada anjing, karena anjing itu najis dan disebutkan dalam hadis yang lain disebut dengan kata syaitan. Sedangkan gambar yang jika dikasih nyawa akan hidup, itu memang sebuah kesalahan dan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, para malaikat juga tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada kencing yang dibiarkan sehingga berbau pesing. Karena rumah yang berbau pesing dari kencing ini tidak disukai oleh para malaikat. Al-Imam Tabrani meriwayatkan satu hadis, "Al-malaikatu la yadkhuluna baitan fihi baulun muntaqi." Para malaikat itu tidak akan masuk suatu rumah yang di dalamnya
ada kencing yang dibiarkan, tidak dibasuhi, tidak disucikan. Selanjutnya, di antara rumah yang tidak didatangi oleh para malaikat rahmah adalah rumah yang di dalamnya ada patung. Sebagaimana diriwayatkan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Imam Ahmad, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tamathil, bahwa para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada patung-patung. Termasuk juga rumah yang tidak didatangi oleh malaikat rahmat, malaikat ahli memintakan ampun kepada manusia-manusia dan membawa barokah-barokah, adalah rumah yang di dalamnya ada lonceng. Dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, la tadkhulul malaikatu baitan fihi juljulun wala jaras, bahwa para malaikat tidak akan masuk rumah di dalamnya ada lonceng, yakni lonceng yang biasa dikalungkan di hewan, atau sebagian ulama mengatakan lonceng sebagai pemanggil ibadah dari agama-agama non-Islam. Di antaranya juga rumah yang tidak dimasuki oleh para malaikat rahmah adalah rumah yang berbau busuk. Maka kita harus betul-betul mengusahakan rumah kita bersih, rumah kita harum. Diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah bahwa suatu saat ada serombongan orang datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bau busuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alam akun nahaitukum an akli hadhihi syajarah? Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu al-insan." Tidakkah aku telah pernah melarang kalian untuk memakan dari pohon yang bau ini? Sungguh para malaikat juga merasakan sakit sebagaimana manusia merasakan sakit. Di antaranya adalah dengan bau busuk ini. Kemudian malaikat juga menjauhi rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Diriwayatkan dalam kitab Musannaf milik Imam Ibn Abi Shaybah bahwa Sayyidina Abu Hurairah pernah berkata, "Al-baitu idza tuliya fihi kitabullahi ittasa'a bi ahlihi wa kathura khairuhu wa hadarathul malaika." Rumah jika dibacakan di dalamnya Al-Quran, kitab Allah, maka orang yang ada di dalamnya akan merasa senang, bahagia, dan tidak merasa sempit hidupnya. Banyak kebaikannya serta didatangi oleh para malaikat. Wa kharajat minhu syayatin, dan setan-setan akan keluar dari rumah tersebut. Sebaliknya, wal baitul ladzi lam yutla fihi kitabullah dhaqa bi ahlihi wa qalla khairuhu wa tanakkabat anhu al malaikah wa hadarahu syayatin. Rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, maka penghuni rumah tersebut akan merasa sempit hidupnya, sedikit kebaikannya, malaikat menjauh dan syaitan-syaitan yang akan datang. Dan selanjutnya, yang terakhir, rumah yang di dalamnya ada orang yang junub, tidak berwudu sudah lama, itu tidak didatangi oleh para malaikat. Disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abi Dawud, "Thalathatun la taqrabuhumul malaikah." Ada 3 golongan yang tidak didatangi, didekati oleh para malaikat. Jifatul kafir, bangkai orang yang mati dalam keadaan kafir. Wal mutadammikh bil khaluq, dan laki-laki yang menggunakan minyak wangi khas perempuan, yaitu satu minyak biasanya berwarna agak kuning, baunya tidak wangi, di mana pada waktu itu dikhususkan untuk perempuan. Wal junubu, dan juga orang junub, illa ayyatawadda'ah, kecuali dia berwudu. Dan yang paling akhir, para malaikat tidak masuk pada rumah yang di dalamnya ada pakaian yang terbuat dari kulit harimau. Diriwayatkan
oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashabul malaikah rufqatan fiha jildu namir. Para malaikat tidak menemani satu rombongan yang di dalamnya ada pakaian yang terbuat dari kulit harimau. 10 rumah atau bahkan lebih yang perlu kita waspadai agar para malaikat senantiasa datang ke rumah-rumah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.